Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Hari ini aku mau share kegiatan aku. Rencananya hari ini mau masak kangkung ya teman-teman, tumisan kangkung gitu. Tapi aku nggak pakai terasi karena aku kehabisan terasi. Biasanya aku kalau misalnya masak kangkung itu pakai terasi teman-teman. Nah ini sebenarnya sisa kangkung yang aku beli satu ikat besar itu ya teman-teman. Jadi aku kalau misalnya beli kangkung satu ikat besar itu bisa 3 kali untuk menumis, karena cuma aku sendiri yang makan. Terus untuk lauknya nanti aku mau bikin ampal jagung. Ampal jagung itu mungkin kalau di daerah lain itu bisa dibilang perkedel jagung ya teman-teman. Terus nanti aku juga mau goreng ayam yang udah aku ungkep sebelumnya. Sebenarnya aku itu jarang ya teman-teman bikin perkedel jagung, bebikinan yang lumayan ribet menurut aku ya ini. Karena lebih seringnya aku kalau misalnya mau makan sesuatu itu langsung beli aja teman-teman. Karena di dekat rumah aku ini ada banyak warung yang jualan makanan yang udah jadi gitu. Nah ini kan dari ngirisin jagungnya, terus ngulek jagungnya, itu menurut aku ribet teman-teman. Apalagi kan kalau buat dimakan sendiri. Sebenarnya bisa di blender, cuma karena aku malas nyuci blendernya, jadi aku ngulek aja. Dan juga ini kan bikinnya cuma sedikit, cuma 1 biji aja. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus nanti ini aku kasih ketumbar bubuk. Terus untuk tepungnya pakai tepung Sajiku Serbaguna. Aku nggak pakai air ya teman-teman. Terus lalu ini aku kasih telur. Ini aku pakai telur bebek karena sayang nggak dipakai kan. Sebenarnya aku kurang suka sama telur bebek karena baunya itu loh, kurang suka aku. Jadi ini aku pakai telur bebek. Jadi aku nggak pakai air ya teman-teman. Nanti aku tambahin daun bawang sama daun sop untuk pewanginya. Tadi aku cicipin dulu rasanya pas atau enggak. Ternyata pas menurut aku, jadi enggak terlalu asin, ada manisnya dari jagungnya itu. Nah ini aku bikin perkedel jagungnya itu diajarin sama saudara aku ya teman-teman. Karena saudara aku itu punya warung makan. Jadi dia setiap hari itu jualan makanan matang gitu. Jadi aku pahamlah sedikit-sedikit tentang masakan, beberapa masakan yang pernah diajarin ke aku. Jadi kalau misalnya dia ngajarin, aku selalu ingat. Kalau misalnya aku kan mudah lupa juga orangnya. Jadi keseringan aku catat di buku gitu. Nah, untuk bumbu buat numis kangkungnya nanti aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih yang aku iris ya teman-teman. Aku nggak pakai cabai karena aku memang nggak kuat makan pedas ya teman-teman. Jadi aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja. Terus ini aku mau goreng perkedel jagungnya dulu. Baru nanti aku goreng ayamnya. Karena aku goreng ayam duluan itu bisa bikin minyak jadi makin hitam ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku ungkep ayam, aku selalu pakai gula merah atau gula putih. Jadi rasa ayamnya itu manis, sejenis kayak dibacem gitu, tapi bukan bumbu bacem.
Setelah goreng perkedel jagung, ini aku lanjut goreng ayam ya teman-teman. Itu tadi perkedel jagungnya aku goreng semua, karena kalau misalnya ada sisa takutnya asem, karena jagung kan juga mudah asem ya teman-teman kalau misalnya udah dibikin-bikin gitu. Setelah goreng ayam baru aku numis si kangkungnya. Kalau numis kangkungnya aku simpel aja ya teman-teman, seperti ini aja. Nanti kalau untuk bumbunya itu aku cuma pakai saus tiram, garam, sama penyedap. Terus aku numisnya juga nggak terlalu lama ya teman-teman, aku lebih suka yang masih ada warna hijau-hijaunya dan masih kayak krenyes-krenyes gitu, kayak lebih seger aja. Nah ini udah matang, jadi aku pindahin ke mangkok ya teman-teman. Sebenarnya nggak usah dipindahin sih, cuma kayak lebih cantik aja kalau misalnya dipindahin ke mangkok, padahal itu sedikit banget jadinya, karena kan kalau kangkung itu jadinya menyusut ya teman-teman. Terus ini malam kayaknya ya teman-teman, aku mau beresin tempat-tempat perintilan yang di dapur, itu baru aku cuci ya teman-teman, karena pas awal beli itu langsung aku cuci. Sebenarnya ini video udah lama, cuma aku males editnya jadi baru aja ini aku beresin. Nanti aku sekalian mau refill juga, tapi sebelumnya aku mau ngecat kamar sama ngecat ambalan yang di dinding buat perbumbuan itu. Ini tadi catnya aku campur pakai air ya teman-teman, karena kata orang rumah dicampur sama air kalau cat yang ini. Jadi rencananya aku mau ngecat di dinding yang ini ya teman-teman, karena ini cat warna hijau. Sebenarnya aku suka warna hijau, tapi kalau untuk sekarang karena aku lebih suka yang agak tidak bermain warna gitu, jadi aku lebih suka yang netral aja, yang aku ambil catnya warna putih. Ini aku ngecat sendiri ya teman-teman, karena ya di kamar aku sendiri juga, jadi ngecat sendiri. Kalau misalnya nyewa tukang juga nanggung juga ya teman-teman, mahal juga di sini tukang, seharinya itu bisa 100 sampai 200 ribu per harinya. Ini aku namanya juga perempuan ya teman-teman, ngecatnya itu ya sembarangan, yang penting kecat aja gitu. Jadi ini udah selesai ya teman-teman, aku ngecatnya walaupun nggak begitu rapi-rapi banget, tapi lumayan lah ya daripada nyuruh tukang gitu, karena gajinya juga mahal banget. Itu aku ngecatnya sampai berlumuran ya teman-teman di tangan. Oh iya, ini yang di dapur ini, itu di dinding-dindingnya itu aku ngecat sendiri teman-teman, pasang stiker sendiri, ngecat juga sendiri, semua aku lakuin sendiri ya teman-teman. Karena ya siapa lagi yang disuruh kalau nggak diri sendiri juga. Ini aku dibikinin ya teman-teman sama orang rumah, tapi untuk ngecatnya aku tetap ngecat sendiri.
Nah, ini udah selesai ngecatnya. Ini sekitar malam hari ya teman-teman, habis sholat isya gitu. Jadi nanti aku sekalian mau susunin ke atas lagi, tapi ini aku mau pindahin dulu ya teman-teman, karena itu tempat garam, tempat penyedap, dan tempat minyak. Sebenarnya tempat minyak juga nggak apa-apa sih ya, di botol-botol gitu. Ini tempat garam itu loh, kayak udah lama banget, karena dari zamannya anak-anak yang ngekos di sini itu, jadi udah lama banget ya teman-teman. Makanya aku kemarin requestnya dikadoin sama adik aku itu tempat perintilan yang seperti itu, biar bagus aja ya teman-teman. Ini aku kalau masak selalu pakai micin ya teman-teman, karena kalau nggak pakai micin itu menurutku ada rasa yang kurang. Dulu pernah pakai kaldu jamur, cuma aku nggak cocok sama rasanya. Dan ini tempat gula itu ternyata kecil banget ya teman-teman. Nanti aku mau beli yang agak besaran, kayak tempat teh, tempat gula. Kalau tempat kopi aku belum tahu ya teman-teman, karena aku sering minum kopi sasetan. Dan ini tempat minyaknya aku suka banget ya teman-teman, nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil, ya cukup lah menurut aku. Tapi untuk keluarnya itu kecil banget, jadi harus sabar nunggu minyaknya itu keluar. Tapi aku suka banget lah pokoknya sama tempat minyak ini. Nah, ini lanjut aku mau susun-susun lagi, mau beresin tempat-tempat yang aku refill tadi. Jadi toples-toples yang sebelumnya itu kayak tempat garam dan penyedap itu aku buang ya teman-teman, karena udah lama juga, jadi udah hitam juga warnanya itu. Ini sekalian aku mau refill teh ya teman-teman. Untuk teh hijaunya ini belum aku buka, jadi aku setiap harinya itu cuma pakai teh poci. Tapi pas aku buka teh hijau cap botol ini, wanginya enak banget, ini wangi banget pokoknya. Kalah ini sama teh poci. Kalau teh poci ini wanginya biasa aja menurut aku ya, kayak teh biasa gitu. Oke deh teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ya teman-teman, biar aku tambah semangat bikin videonya. Assalamualaikum, bye bye.